Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ilahi, NIM 1974 201306, kelas 407D, mata kuliah Hukum Acara Pidana. Saya akan menjelaskan tentang tiga pasal. Satu, pasal 33 ayat 3 Kehutanan. Undang-Undang 18 ayat 3 Kehutanan tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan untuk menjaga hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia, sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, optimal, dan bertanggung jawab, sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan hutan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh negara, namun tetap saja rusak. Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia, sehingga keberadaan menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Upaya perusakan hutan melalui ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, berkelanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggungan gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Selanjutnya, pembentukan undang-undang ini memiliki aspek juga mempertimbangkan aspek restoratif, bertujuan untuk memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera kepada pelaku, meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak berkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan, meningkatkan peran masyarakat dan dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan, mengembangkan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral, dan menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan setiap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitar guna mewujudkan masyarakat sejahtera. Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan menjamin kepastian hukum dan memberi efek jera bagi pelaku perusak hutan, menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian, tidak merusak lingkungan secara ekosistem sekitarnya, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera, meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
Yang kedua, pasal 221 ayat 1 KUHP. Pembunuhan, pencurian, dan penganiayaan, pemerkosaan, penipuan, penggelapan, dan berbagai tindak pidana lainnya dikenal juga oleh berbagai negara di dunia. Salah satu pasal tindak pidana yang dapat dikatakan bersifat universal adalah pasal 221 ayat 1 KUHP. Tiap negara tentunya akan berupaya supaya penegakan hukum tidak dihalang-halangi dengan tindakan-tindakan yang berupa menyembunyikan pelaku kejahatan ataupun menolongnya melepaskan diri dari penyidik dan penuntutan. Dengan ketentuan ini maka jalannya sistem peradilan pidana hendak dijaga agar tidak diganggu oleh perbuatan-perbuatan yang tidak layak tersebut. Bertujuan untuk memahami bahwa mereka menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan itu dapat dipidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni penelitian kepustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pokok penelitian yang akan dibahas. Pertama, dalam pasal 221 ayat 1 KUHP, pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Kedua, dalam ayat 2 dari pasal 221 KUHP, pidana ini merupakan suatu alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ini merupakan alasan penghapus pidana khusus. Disebut sebagai alasan penghapus pidana khusus karena alasan penghapusan pidana ini hanya berlaku untuk pidana tertentu saja. Untuk pidana yang dirumuskan dalam pasal 221 ayat 1 KUHP. Pasal 221 ayat 1 KUHP adalah perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindari diri dari penyidik atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyelidikan, penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kemudian pasal 221 ayat 2 KUHP merupakan alasan penghapusan pidana khusus terhadap tindak pidana yang merumuskan dalam pasal 221 ayat 1 KUHP pidana. Contohnya, sanksi pidana mengintai pelindung Nur Hadi yang ada di Jakarta. KPK menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung. Mereka ialah Nur Hadi, menantu Nur Hadi, Reski Herbiono, dan Direktur PT Multikon Indrajaya Terminal PT MIT, Hindra Suenjoto. Ketiganya dari buronan setelah 3 kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Nur Hadi diduga menerima suap 33,1 miliar dari Hendra lewat Rizky. Suap dimaksud untuk memenangkan Hendra dalam perkara perdata pemilikan saham PT MIT. Nur Hadi juga diduga menerima 9 lembar cek dari Hendra terkait peninjauan kembali PK perkara di MA. Pada kasus gratifikasi, Nur Hadi diduga mengantongi 12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan pemohon perwalian. Nur Hadi dan Rizky disangka melanggar pasal 12 huruf atau pasal 12 huruf B subsidiar pasal 5 ayat 2, lebih subsidiar pasal 11 dan atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.